Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Erlinda Mahmud dari kelas 3B Prodi Akuntansi. Di sini aku kembali dengan membawakan sebuah topik yang gak kalah menarik dari kemarin-kemarin, yaitu mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Selamat menonton. Baik semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendalam tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini menolak unsur riba, gharar, dan maisir, serta mendorong terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi luar biasa dalam mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah. Namun, potensi besar ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga dan industri pendukung agar perbankan syariah dapat tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi pastinya. Kita masuk ke landasan filosofis dan hukum perbankan syariah. Sebelum membahas lembaga dan industri pendukung, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai landasan filosofis dan hukum dari perbankan syariah itu sendiri. Secara filosofis, perbankan syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menekankan pada beberapa hal, yaitu pertama, ada keadilan atau al-adil, yaitu setiap transaksi harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak secara adil. Yang kedua, ada keseimbangan atau tawazun, yaitu antara aspek material dan spiritual, yaitu dunia dan juga akhirat. Yang ketiga, ada kebersamaan dan tolong-menolong atau ta'awun, yaitu sistem ekonomi syariah mendorong kerjasama, bukan eksploitasi. Yang keempat ada larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, karena ketiganya dianggap merusak keadilan ekonomi. Sedangkan secara hukum, dasar pengembangan perbankan syariah di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Lalu ada Peraturan OJK tentang kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah. Lalu ada Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang menjadi pedoman operasional setiap produk dan akad. Lalu selanjutnya kita masuk ke lembaga-lembaga utama dalam ekosistem perbankan syariah. Yang pertama ada Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam konteks perbankan syariah, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya, yang pertama adalah pengembangan instrumen moneter syariah. Bank Indonesia menciptakan instrumen seperti ada sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, lalu ada Sukuk Bank Indonesia atau SBIS, dan ada instrumen repo syariah.
Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mengatur likuiditas bank syariah tanpa melibatkan bunga, tetapi berdasarkan akad syariah seperti ijarah atau wakalah. Yang kedua ada riset dan inovasi. Melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah atau DEKS, Bank Indonesia melakukan berbagai penelitian, pengembangan produk, serta pembuatan roadmap untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional. Yang ketiga ada edukasi dan literasi. Bank Indonesia secara rutin mengadakan program capacity building, seminar dan kampanye literasi keuangan syariah di berbagai universitas dan juga pesantren. Yang keempat, ada kerjasama internasional. Bank Indonesia bekerjasama dengan Islamic Development Bank atau ISDB, Bank Negara Malaysia, dan lembaga internasional lainnya untuk memperkuat peran Indonesia di kancah keuangan syariah global. Lalu yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK merupakan lembaga independen yang bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. OJK memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan sehat, transparan, dan sesuai prinsip syariah pastinya. Lalu ada beberapa peran OJK yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada regulasi dan pengawasan. OJK mengeluarkan berbagai peraturan teknis seperti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang kedua ada perlindungan konsumen. Melalui mekanisme mediasi dan pengaduan nasabah, OJK memastikan keadilan bagi pengguna layanan keuangan syariah. Yang ketiga, ada peningkatan SDM dan juga literasi. OJK menyusun roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia untuk periode 2020 sampai dengan 2025 yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Yang keempat ada digitalisasi dan fintech syariah. OJK mendukung inovasi melalui regulatory sandbox untuk menguji coba fintech syariah seperti peer-to-peer lending dan digital banking berbasis syariah. Selanjutnya ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. DSN MUI adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN MUI menjadi dasar bagi regulator seperti OJK dan juga BI dalam menetapkan aturan operasional bank syariah. Berikut ada beberapa peran DSN MUI, yaitu sebagai berikut. Di mana yang pertama yaitu mengeluarkan fatwa-fatwa produk keuangan syariah. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan prinsip syariah melalui DPS di masing-masing lembaga keuangan. Yang ketiga, memberikan nasihat dan rekomendasi terkait transaksi dan produk baru. Yang keempat, menjadi penghubung antara ulama dan praktisi ekonomi. Lalu ada beberapa contoh fatwa penting yang dikeluarkan DSN MUI, yaitu Fatwa nomor 04/DSN Datar MUI 4/2000 tentang murabaha. Yang kedua ada Fatwa nomor 7 DSN MUI 4/2000 tentang mudarabah. Lalu yang terakhir ada Fatwa nomor 8 DSN MUI 4/2000 tentang musyarakah. Yang keempat ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS berfungsi sebagai penjaga kepatuhan syariah. Di tingkat lembaga keuangan, setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang terdiri atas ahli fikih muamalah dan praktisi keuangan. Berikut ada beberapa tugas utama DPS, yaitu yang pertama,
menyupervisi kegiatan operasional bank agar sesuai dengan fatwa DSN MUI. Yang kedua, memberi nasihat kepada manajemen bank tentang penerapan akad. Yang ketiga, melaporkan hasil pengawasan kepada DSN MUI dan juga OJK. Nah, teman-teman, tanpa DPS, Bank Syariah tidak akan mendapatkan izin operasional karena tidak ada jaminan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kelima, ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, Kemenq berperan sangat penting dalam menyediakan instrumen keuangan syariah negara seperti Sukuk Negara atau SBSN. Sukuk berfungsi sebagai alternatif pembiayaan APBN dan proyek-proyek infrastruktur pastinya. Ada beberapa peran Kemenq. Yang pertama, meningkatkan kedalaman pasar keuangan syariah nasional. Yang kedua, mendorong partisipasi lembaga keuangan syariah dan pembiayaan pembangunan. Yang ketiga, menjadi penggerak integrasi fiskal dan keuangan syariah nasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai industri pendukung pengembangan perbankan syariah. Selain lembaga regulator, terdapat berbagai industri pendukung yang berperan memperkuat ekosistem perbankan syariah antara lain. Yang pertama, lembaga keuangan non-bank syariah. Asuransi syariah atau takaful memberikan perlindungan berdasarkan prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Lalu ada pegadaian syariah, yaitu menyediakan pembiayaan dengan akad ran tanpa bunga. Lalu ada lembaga pembiayaan syariah, yaitu mendukung pembiayaan produktif untuk UMKM pastinya. Yang kedua, ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS memberikan jaminan keamanan terhadap simpanan nasabah di bank syariah dengan mekanisme penjaminan yang disesuaikan dengan akad. Yang ketiga, ada pasar modal syariah dan Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia berperan dalam menyediakan produk investasi syariah seperti yang pertama ada Sukuk, yang kedua ada reksadana syariah, yang ketiga ada saham syariah atau daftar efek syariah. Pasar modal syariah menjadi sumber pendanaan jangka panjang dan alternatif investasi halal bagi masyarakat. Yang keempat, ada lembaga pendidikan dan juga riset. Universitas, pesantren, dan lembaga pelatihan berperan menghasilkan SDM yang kompeten dalam ekonomi Islam dan keuangan syariah. Beberapa kampus seperti UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, State Tazkiyah, dan Universitas Erlangga telah memiliki pusat riset keuangan syariah. Yang kelima, ada industri teknologi dan fintech syariah. Perkembangan teknologi digital menjadi katalis penting bagi modernisasi perbankan syariah. Contohnya, ada platform, ada peer-to-peer lending syariah seperti Alami dan Amanah, ada e-wallet halal, aplikasi digital zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Fintech syariah memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank konvensional. Selanjutnya kita masuk ke sinergi antar lembaga dan juga ekosistem. Keberhasilan perbankan syariah tidak mungkin dicapai tanpa sinergi antar lembaga dan juga industri. Beberapa bentuk sinergi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama antara Bank Indonesia dan juga OJK dalam harmonisasi kebijakan moneter dan juga pengawasan. Yang kedua, ada koordinasi antara DSN MUI dan juga OJK untuk mempercepat penerbitan produk baru yang sesuai syariah.
Yang ketiga, ada kolaborasi antara Kemenq dan juga Bank Syariah dalam penjualan sukuk negara. Yang keempat, ada kemitraan antara lembaga pendidikan dan juga industri untuk mencetak SDM yang berkualitas. Yang kelima, ada integrasi digital antara fintech syariah, bank, dan otoritas keuangan untuk mewujudkan ekosistem keuangan yang inklusif. Lalu kita masuk ke tantangan dan juga permasalahannya. Walaupun menunjukkan tren positif, industri perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah atau minim. Yang kedua, pangsa pasar perbankan syariah baru sekitar 6-7% dari total aset perbankan nasional. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk yang kompetitif dibandingkan produk konvensional. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek fikih dan keuangan modern secara seimbang. Yang kelima, ada masalah efisiensi dan skala usaha, karena sebagian besar bank syariah masih berukuran kecil hingga menengah. Lalu dari permasalahan tersebut, ada beberapa strategi penguatan dan arah pengembangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu dilakukan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, ada peningkatan literasi keuangan syariah. Nah, melalui kampanye nasional, kurikulum pendidikan, dan media digital agar masyarakat lebih mengenal dengan produk syariah. Yang kedua, ada penguatan SDM syariah. Pemerintah perlu mendorong sertifikasi dan pelatihan profesional keuangan syariah. Yang ketiga, inovasi produk dan digitalisasi layanan. Meningkatkan riset produk baru seperti green sukuk, wakaf produktif, dan digital Islamic banking. Yang keempat, konsolidasi dan penguatan struktur bank syariah, seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia atau BSI pada 2021 yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah Indonesia. Yang kelima, ada sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, ulama, dan pelaku industri untuk membangun ekosistem yang solid dan saling mendukung. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi adalah dapat kita pahami bahwa pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya bergantung pada bank syariah itu sendiri, melainkan juga pada peran besar lembaga dan industri pendukung di sekitarnya, mulai dari Bank Indonesia, OJK sebagai regulator, DSN MUI dan DPS sebagai penjaga kepatuhan syariah, hingga Kementerian Keuangan, lembaga pendidikan, vintage, dan pasar modal sebagai penggerak ekonomi real dan investasi halal. Semua pihak harus bersinergi untuk membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dengan dukungan yang kuat, diharapkan perbankan syariah Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah global dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat.